Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, yaitu bab 2 himpunan. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang keempat ya teman-teman, yaitu hubungan dan operasi antar himpunan. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena disitu sudah terbahas 3 subbab sebelumnya dari bab 2 ini atau bab himpunan ya teman-teman. Kalian tonton itu semua ya. Kalian bisa berdoa terlebih dahulu sebelum kalian belajar di video ini dan menyiapkan alat tulis kalian ya teman-teman, karena supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di dalam video ini. Oke, udah siap ya? Oke, sekarang kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah hubungan antar himpunan. Jadi hubungan dua himpunan atau lebih itu macam-macam ya teman-teman. Yang pertama, himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas itu jika tidak memuat anggota yang sama. Jadi tidak ada yang sama ya teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan Kak Furqon buat contoh ya. Buat contoh. Ya, ini contohnya ya macam-macam ya teman-teman. Jadi misal, oke kita tulis ya. Oke, kita tulis apa A, himpunan A. Itu katakanlah Kak Furqon punya ini 2 3, 5. Nah, ini A ya. Kemudian himpunan B itu kita punya misalkan aja 1, 4, dan 6. Coba kalian cek bagaimana keadaan himpunan A sama himpunan B. Ada enggak unsur yang sama? Apakah ada unsur yang sama? Berarti kan nggak ada ya teman. Jadi tidak ada yang sama. Jadi himpunan A sama himpunan B ini tidak ada. Kita tulis saja ya teman-teman. Yang sama ya. Oke sebentar. Oke. Sekarang kita hapus dulu ya teman-teman. Sorry. Oke kita hapus. Kita hapus dulu ya teman-teman. Oke sudah. Jadi antara himpunan A sama himpunan B itu tidak ada unsur yang sama. Atau kita tulis tidak ada yang sama gitu aja ya teman-teman. Oke, jadi dua himpunan ini dikatakan saling lepas. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut. Hubungan yang kedua adalah lawannya saling lepas. Himpunan yang tidak saling lepas. Dua himpunan dikatakan tidak saling lepas jika memuat anggota yang sama. Jadi ada anggota yang sama, kebalikannya yang tadi ya teman-teman. Oke, misalkan aja Kak Furqon buat contoh ya. Oke, kita supaya kalian lebih memahami. Misalkan ada himpunan A, ini Kak Furqon buat katakanlah A, B, C, himpunan A, B, C anggotanya. Kemudian himpunan B kita tulis saja katakanlah terserah sih buat contohnya ya B, D sama E. Himpunan A, B, C, himpunan B, D, E. Kalian cermati di situ apakah ada unsur yang sama. Kalau ada dia pasti tidak saling lepas. Oke, ada ya unsur yang sama yaitu B. Oke, kita lingkari dulu. Oke, B ini adalah unsur yang sama ya teman-teman, antara himpunan A sama himpunan B. Jadi bisa dikatakan himpunan A dan himpunan B ini tidak saling lepas karena ada unsur yang sama yaitu B. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke hubungan yang ketiga. Himpunan sama. Dua himpunan sama dikatakan himpunan sama jika memiliki anggota himpunan dan jumlah anggota yang sama. Jadi identik ya teman-teman. Unsurnya sama semua, kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan juga sama. Contoh, oke, misalkan ya teman-teman ada himpunan A, kita tulis saja himpunan A
A, I, ini ya, terserah ya contohnya, U, E, sama O. Ini himpunan A ya teman-teman. Kemudian kita buat contoh himpunan B, katakanlah I, kemudian ada U, ada A, ada E, ada O. Ini teman-teman, kalian perhatikan bagaimana kondisinya himpunan A sama himpunan B ini. Jadi unsur-unsurnya bagaimana? Ternyata sama persis ya teman-teman. Unsur-unsurnya itu sama. Kemudian bagaimana dengan kardinalitasnya atau banyaknya anggota himpunannya? Sama juga ya teman-teman. Misalkan kita tulis bahwa Na sama dengan berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. NB juga sama dengan 5 ya teman-teman. Oke, jadi ini terbukti bahwa dua himpunan ini merupakan himpunan yang sama. Anggotanya sama, jumlah anggota juga sama atau kardinalitasnya. Oke. Lanjut ke hubungan yang terakhir, yaitu himpunan yang ekuivalen. Oke, tandanya seperti tanda penghubung ya. Dua himpunan ekuivalen bila dua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi hanya jumlahnya saja ya teman-teman. Jadi kalau ekuivalen perlu diketahui bahwa jumlahnya saja. Kalau himpunan sama, jumlahnya dan unsurnya wajib sama semua. Oke. Contoh, misalkan Kak Furqan buat himpunan A. Kak Furqan buat contoh 5, 6, 7. Ini himpunan A ya teman-teman. Kemudian Kak Furqan buat lagi himpunan B, itu katakanlah M, N, O. Kalian perhatikan di sini unsur-unsurnya pasti berbeda ya, yang satu angka, yang satu huruf. Tetapi bagaimana dengan jumlah anggotanya atau kardinalitasnya? Sama ya teman-teman. Jadi Na kita tulis banyaknya anggota A itu berapa? 1, 2, 3. 3 teman-teman. Oke, jadi kita tulis Na itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Oke. Kemudian ini juga kita tulis NB. NB itu sama dengan berapa? NB juga sama dengan 3. Bisa dikatakan bahwa himpunan A sama himpunan B ini adalah himpunan yang ekuivalen karena hanya jumlahnya saja yang sama, tetapi unsur-unsurnya berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi A ekuivalen dengan B, nulisnya gini ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Jadi ada 4 ya hubungan himpunan yang harus kalian pahami. Insya Allah kalian bisa memahami dengan mudah ya. Oke, kalau sudah paham ya kita kasih cinta dulu ya. Oke, kita kasih tanda cinta karena kita sudah memahami materi ini. Oke, cinta. Oke, kita kasih senyum jangan lupa. Oke, biar kita selalu semangat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut hubungan. Habis hubungan ada operasi ya teman-teman. Operasi antar himpunan. Ada beberapa jenis juga operasi yang harus kalian pahami ya teman-teman. Operasi yang pertama itu adalah tentang gabungan ya teman-teman. Oke, ini gabungan atau lambangnya biasa ditulis U gitu. Jadi kalau gabungan ciri khasnya itu ada ciri khasnya teman-teman. Kalau gabungan itu gimana Kak ciri khasnya? Tandanya U. Selain tandanya U, ciri khasnya adalah ditulis semua atau semua ditulis ya teman-teman. Semua ditulis. Tapi nanti kalau ada anggota yang sama tulis satu kali saja teman-teman. Oke, itu aturannya ya teman-teman. Oke. Misalkan Kak Furqan punya contoh nih. Misal ada himpunan A. Himpunan A Kak Furqan buat nih. Himpunan A itu adalah 4, 6 sama 8 katakanlah. Oke. Kemudian ada himpunan B, terserah sih contohnya. Oke, himpunan B itu sama dengan katakanlah 2, 3 dan 5 katakanlah. Ini teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari gabungan A dan B,
Jadi semua ditulis gitu aja. A gabungan B, nulisnya gini ya teman-teman. Kayak U tandanya. Berarti kita tulis semua, anggota B sama A ditulis semuanya. Oke, jadi 2, 3, kemudian ada 4. Kita urutkan ya teman-teman, supaya kelihatan jelas lah. 5, 6, dan terakhir adalah 8. Itu adalah A gabungan B. Jadi intinya semua ditulis, itu aja intinya teman-teman. Oke, kalau gabungan itu semua ditulis. Oke, gampang ya teman-teman. Untuk hubungan yang operasi yang kedua itu adalah irisan. Tandanya itu seperti huruf N ya teman-teman, seperti huruf N. Jadi berbeda dengan gabungan. Kalau irisan itu nanti yang sama yang ditulis ya teman-teman. Berarti cari yang sama. Jadi misalkan ada himpunan A sama himpunan B, kalian cari yang himpunan yang terdapat di himpunan A maupun himpunan B. Itu irisan nih teman-teman. Contoh, oke. Ini Kak Furqon buat contoh, misalkan aja himpunan A itu kita buat, terserah sih contohnya. Himpunan A itu adalah 2, 4 sama sebentar teman-teman. Ini ada klik. Salah klik, kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, kita hapus. Oke, misalkan ya, himpunan A itu adalah 2, 4 sama terserah ya teman-teman. Misalkan 2, 4 sama 6 katakanlah. Oke. Kemudian himpunan B itu adalah 4, 6 sama 8 lah katakanlah. Oke. Kalian perhatikan di sini ada enggak unsur yang sama? Ya, ternyata ada ya teman-teman. Yaitu oke, kita kasih tanda yang sama adalah 4 dan 6 ya teman-teman. Oke, 4 sama 6. Ini ada di dua-duanya ya teman-teman. Di A ada, di B juga ada. Itu makanya kita tandai ya teman-teman. Jadi kita tulis A irisan B, itu jadi itu tadi yang sama itu tadi ya teman-teman. Jadi A irisan B itu adalah 4 dan 6 ya teman-teman. Jadi kita tulis kurung awal 4,6. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan bagaimana kalau nggak ada yang sama Kak? Ya himpunan kosong itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke komplement atau A pangkat C ya. Teman-teman nulisnya A pangkat C atau A komplement bacanya. Jadi kalau A komplement itu hubungannya sama semesta. Semesta itu apa Kak? Semesta itu adalah semua himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi semisal himpunan yang menaungi lah istilahnya. Jadi kata umumnya itu gimana? Jadi A komplement didefinisikan sebagai yang bukan A tapi masih ya kan? Atau masuk dalam semesta atau dalam S. Dia itu bukan A tapi masih termasuk di dalam S atau semesta. Seperti itu ya teman-teman. Oke, misalkan seperti ini kita buat contoh aja. Oke, supaya kalian bisa lebih paham ya teman-teman. Oke, misalkan Kak Furqon buat contoh, kita tentukan dulu semestanya ya teman-teman. Contoh, oke kita tulis dulu semestanya. Katakanlah semesta itu sama dengan terserah ya teman-teman. Misalkan Kak Furqon buat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seperti itu. Oke. Kemudian Kak Furqon tentukan himpunan A. Himpunan A itu sama dengan 2, 6 katakanlah. Oke. Jadi kalau kita mau mencari katakanlah A komplement, A komplement berarti yang bukan A, tetapi masih masuk di dalam S atau semesta. Oke, kita lingkari aja teman-teman A komplement. Jadi kecuali 26 ya teman-teman. Kecuali 26 dia masuk sebagai A komplement. Oke, berarti ada 1, ada 3, ada apa lagi? 4 ya teman-teman. Kemudian ada 5. Ini masuk sebagai
A komplement. Jadi kecuali 2 dan 6 lah istilahnya. Karena 2, 6 itu anggota dari A. Kita tulis 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian sudah ya. Oke. Itu A komplement. Jadi tidak masuk dalam A tetapi masuk di dalam semesta. Oke, lanjut. Operasi yang terakhir adalah selisih atau ditulis A dikurangi B atau B dikurangi A, terserah ya teman-teman. Jadi selisih itu misalkan A dikurangi B, berarti kita cari himpunan A yang tidak ada di B. Jadi himpunan dari yang depan yang tidak ada di belakang. Seperti itu teman-teman. Oke, contoh. Oke, berarti A yang, nah ini ya, kalau A min B, A yang bukan B, atau himpunan A yang tidak berada di B. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung aja buat contohnya teman-teman. Contoh, oke. Misalkan aja Kak Furqon punya himpunan A, itu katakanlah berapa? Terserah. Kita tentukan saja 1, 3, 4, 6 katakanlah. Kemudian himpunan B itu katakanlah kita tentukan juga aja ya teman-teman biar lebih mudah. 0, 1, 3, 5 katakanlah. Oke. Misalkan ya kita mau mencari A min B. Nah, gampang sekali teman-teman. Jadi kalau kita mau nyari A dikurangi B berarti gampang. Oke, jadi kita cari coba A dikurangi dengan B itu sama dengan apa? Ayo. Berarti A yang bukan B. Anggota A yang tidak ada di B. Kan 1, 3 aja itu yang ada di B anggota A. Berarti tinggal 4, 6. Oke. Gampang ya teman-teman. Jadi tinggal 4 sama 6. Kita tulis ya. A dikurangi B itu sama dengan 4 sama 6. Oke. Atau misalkan kita balik, kita mau menentukan B dikurangi A juga gampang. Misalkan kita mau lagi mencari B dikurangi dengan A. Berarti kita cari B yang bukan A ya. Anggota B yang tidak ada di A apa ya kecuali 1, 3 berarti 0,5 ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, 0,5. Oke, 0,5. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman tentang operasi himpunan ada 4. Tadi hubungan himpunan juga ada 4. Oke, jadi ada 8 poin yang kita pelajari di dalam video ini. Oke, sudah paham ya? Oke, kita kasih cinta dulu lah karena kita sudah memahami materi ini supaya kita semangat ya. Oke, kasih cinta. Yuk, kita kasih senyum dulu. Oke, supaya kita bersemangat ya. Oke. Sekarang selanjutnya ada beberapa soal latihan yang sudah Kak Furqon sediakan untuk teman-teman ya. Bisa kalian coba di rumah di buku tulis kalian ya teman-teman. Sebagai latihan kalian untuk memahami materi ini. Oke, nomor 1 bagaimana hubungan himpunan A dan B. Kemudian nomor 2 misalkan A ini, B ini, A irisan B, A gabungan B, dan yang terakhir A dikurangi B, selisih teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Pertemuan kali ini bab himpunan, subbab hubungan antar himpunan dan operasi himpunan ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.